Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Hika Adrian, saya dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Stroke Ischemic dan Hemorrhagic. Yang pertama ada stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat berlangsung selama 24 jam atau lebih. Jika tidak, dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Selanjutnya ada stroke iskemik dan hemorrhagic. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang terjadi saat aliran darah pada pembuluh arteri dalam otak mengalami penyumbatan. Penyumbatan pada kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya pembentukan gumpalan darah pada pembuluh darah organ lain. Selain itu, adanya penumpukan plak pada arteri juga dapat menyebabkan penyumbatan, karena jika pecah akan menimbulkan gumpalan darah penumpukan plak. Aterosklerosis tersebut akan menyebabkan pembuluh darah menyempit dan mengurangi volume aliran darah yang mengarah ke otak, sehingga terjadi serangan stroke iskemik. Dan stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic adalah serangan terjadi pada otak yang mengalami kebocoran atau pecahnya pembuluh darah di dalam otak, sehingga darah menggenangi atau menutupi ruang-ruang jaringan sel otak. Adanya darah yang menggenangi dan menutupi jaringan sel otak akan menyebabkan kerusakan jaringan sel otak, dan ini menyebabkan kerusakan fungsi otak. Genangan darah bisa terjadi pada otak sekitar pembuluh darah yang pecah, intracerebral hemorrhage, atau dapat juga genangan darah masuk ke dalam ruang sekitar otak, subarachnoid hemorrhage. Dampak stroke sangat luas dan fatal, bahkan sampai kepada kematian. Adapun gejala stroke iskemik yaitu mengalami mati rasa atau kelemahan pada wajah, lengan, atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Kemampuan memahami ucapan orang lain berkurang, kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, kemampuan berbicara berkurang, gangguan penglihatan pada satu atau kedua mata. Adapun gejala stroke hemorrhage yaitu sakit kepala tiba-tiba yang parah, sensitivitas cahaya di mana cahaya terang menyebabkan sakit seperti sakit kepala, fotofobia, pusing atau vertigo, mual dan muntah, kejang, pingsan, kejang-kejang, pingsan atau kesulitan dengan kehilangan kemampuan berbicara atau berbicara cadel atau kacau. Adapun hasil temuan yang saya temui, stroke hemorrhagic yang dialami klien terjadi pada adanya pecah pembuluh darah, kolesterol, dan trigliserida. Yang pertama ada pecah pembuluh darah tahun 2013 karena beliau terlalu kecapean dan pada saat akan pindah rumah. Yang kedua, stroke ringan akibat kolesterol. Kolesterol terbentuk dari lemak jenuh yang didapatkan dari makanan yang kita makan. Semakin banyak sumber lemak jenuh
pada asupan harian kita, semakin banyak kolesterol yang akan diproduksi oleh tubuh. Dan yang ketiga ada trigliserida dalam darah terjadi bila asupan trigliserida dari makanan melebihi jumlah yang dibutuhkan tubuh. Kondisi ini akan memicu penebalan dinding pembuluh darah sehingga beresiko menyebabkan stroke, serangan jantung, dan penyakit jantung. Kenapa sih stroke hemorrhagic ini lebih berbahaya? Karena darah di dalam otak kadang-kadang dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut seperti hidrosefalus, peningkatan tekanan intranial, dan kejang pembuluh darah. Dan saran untuk kepada narasumber, terutama keluarga, agar selalu mendukung narasumber untuk tetap semangat, selalu support hal-hal baik, meningkatkan makanan sehat dan bergizi, meningkatkan aktivitas fisik untuk menghindari terjadinya stroke dengan cara berolahraga. Mungkin cukup sekian dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.